Mohon bantuan subscribe, like, dan komennya kakak sekalian, agar channel ini bisa bertumbuh sehingga Mimin semakin semangat. Terima kasih banyak, semoga terhibur. Bab 71. Louis menatap Helen, lalu membujuknya, "Baiklah, aku tidak akan memaksamu lagi. Kalau begitu, kamu habiskanlah segelas anggur ini, lalu aku akan mengobrol denganmu lagi, tidak akan lama, hanya beberapa menit. Setelah itu, kamu bisa turun dan membawa suami dan putrimu pergi dari sini dengan selamat." Helen mengira Louis adalah bos di tempat sini. Bagaimanapun, tubuh Louis memang agak gemuk, perut buncitnya itu memang terlihat seperti seorang bos besar. Helen juga tidak berani membantah perkataannya. Setelah berpikir sejenak, Helen pun menggertakkan giginya dan kembali meminum segelas anggur di depannya hingga langsung habis. "Sudah, Pak Louis. Apa lagi yang perlu kulakukan? Katakan saja," ujar Helen. Louis berkata, "Hehehe, cantik, kamu sendiri juga tahu, tagihan makan kalian 2,2 miliar rupiah lebih, ini adalah jumlah yang besar. Jadi mudah saja, aku juga tidak perlu berbasa-basi lagi, tinggallah di sini dan bermainlah denganku sebentar. Setelah itu, kamu bisa pergi." Setelah selesai berbicara, Louis tanpa sadar melirik paha Helen dan menunjukkan isyarat yang sangat jelas, "Wah, tubuh Nona Helen benar-benar indah. Aku benar-benar iri pada Ravindra karena bisa mendapatkan wanita sepertimu," ujar Louis. Helen menjadi sangat marah dan langsung bangkit berdiri, lalu memelototi Louis sambil berkata, "Maaf, Pak Louis. Aku bukan wanita seperti itu. Mungkin aku masih bisa mempertimbangkan hal lainnya, tetapi jika ingin mendapatkan diriku, jangan mimpi." "Hahaha, benarkah? Pikirkanlah baik-baik, si mata satu dan yang lainnya ada di bawah. Apakah kalian bisa keluar dengan selamat?" Louis tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia juga berdiri dan mengancam, "Nona Helen, aku sarankan kamu untuk memikirkannya baik-baik. Kita sudah dewasa, apa salahnya membiarkanku bermain denganmu sekali saja? Tenang saja, aku pasti tidak akan membuatmu hamil, bagaimana? Kamu hanya perlu bermain sekali bersamaku, aku bayar dengan harga 2 miliar rupiah lebih. Bukankah dengan begitu kamu bisa banyak menghemat? 2 miliar rupiah lebih. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kalian telah mengubah menu itu, memangnya kamu menganggap kami bodoh? Kami pikir kami tidak bisa melihatnya." Semakin memikirkannya, Helen menjadi semakin marah. Meskipun sebelumnya dia sudah memperkirakan bahwa Louis memiliki niat buruk, tetapi dia masih berharap bahwa itu hanyalah prasangka buruknya saja. Namun, sekarang sepertinya kenyataan memang begitu kejam. Namun, jika Louis meminta Helen untuk menjual tubuh hanya demi uang 2 miliar rupiah lebih, Helen pun mengakui bahwa dirinya bukanlah wanita seperti itu. "Hehehe, aku tidak tahu apakah kalian bodoh atau tidak, aku hanya tahu bahwa ada puluhan orang di bawah sana. Mereka tidak bisa diusik seenaknya." Louis pun tertawa. Setelah melihat tubuh seksi Helen, Louis pun tidak bisa menahan diri untuk menelan air liurnya. Kemudian, dia melangkah maju dan berkata dengan genit, "Nona Helen, sebaiknya kamu tahu diri, jangan memaksaku untuk bersikap kasar padamu. Apakah kamu tidak mengerti situasi saat ini? Sebaiknya kamu turuti saja kata-kataku." Setelah selesai berbicara, Louis hendak meraba dada Helen dengan kedua tangannya. Sementara itu, Lucas yang sedang bersembunyi pun diam-diam mengamati adegan itu sambil menelan air ludahnya. Dia yakin, demi bisa keluar dengan selamat dan demi uang 2 miliar rupiah lebih itu, Helen pasti akan tunduk pada Louis. Mengenai sikap keras kepala Helen saat ini, itu lebih dikarenakan Helen hanya berakting saja. Bagaimanapun, dulu dia adalah putri dari keluarga kaya, dia pernah punya banyak uang. Oleh karena itu, meskipun awalnya tampak ingin menolak, tetapi Helen pasti akan menuruti permainan ini hingga selesai. Namun, Lucas, Shirley, dan Belinda tidak menyangka. Setelah melihat bahwa Louis mengulurkan tangan, Helen malah langsung menamparnya. Plak, tamparan itu sangat keras. Lucas langsung tercengang. Dia mengira dirinya sedang bermimpi. Wanita ini berani memukulku. Apakah kata-kataku tadi hanya sia-sia?
Apakah wanita ini tidak takut dipukuli sampai mati oleh orang-orang di bawah sana? Pikirnya, sialan, berani-beraninya kamu memukulku. Meskipun aku bukan anak dari keluarga terhormat, tapi setidaknya aku dibesarkan oleh orang tua yang memanjakanku. Sedangkan kamu adalah seorang wanita yang diusir oleh keluargamu, beraninya kamu memukulku. Siapa yang memberimu keberanian ini? Emosi Louis pun tersulut. Dia memelototi Helen dan berkata, lebih baik kamu melepaskan rokmu sekarang juga, biar aku menikmati dirimu. Kalau tidak, begitu aku melambaikan tanganku, suamimu dan putrimu akan mati. Kamu, bab 72, Helen merasa sangat tak berdaya. Namun, ketika terpikir tentang Yuni dan Ravindra, dia merasa sangat sedih. Dia pun menggigit bibir merahnya yang seksi, lalu berkata, Ravindra sudah bilang, kalau aku belum turun dalam 10 menit, dia akan datang mencariku. Sebentar lagi sudah hampir 10 menit, sebaiknya kamu membiarkan aku turun. Kalau tidak, saat dia naik nanti, dia tidak akan melepaskanmu. Louis seperti sedang mendengar lelucon. Hahaha, menurutmu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk naik? Apakah orang-orang di bawah akan membiarkannya naik? Kamu ini bodoh, ya. Hari ini, tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan mendapatkan dirimu. Aku akan meniduri istri Ravindra. Setelah selesai berbicara, Louis langsung menerjang ke arah Helen seperti seekor serigala ganas. Minggir, dasar bajingan. Ketika melihat bahwa Louis benar-benar ingin memperkosa dirinya, Helen menjadi sangat ketakutan hingga wajahnya memucat. Dia pun segera berlari ke arah samping. Sayangnya, karena dia telah minum banyak anggur, saat ini dia juga sudah mabuk. Kakinya yang memakai sepatu hak tinggi pun terkilir, sehingga dia langsung terjatuh ke lantai. Ah! Setelah kakinya terkilir, Helen pun menjerit kesakitan. Namun, justru karena terjatuh, Helen berhasil menghindar dari serangan Louis. Saat melihat Helen terduduk di lantai, ditambah dengan teriakan Helen pada saat kesakitan, hati Lucas pun menjadi semakin panas. Setelah rok yang dikenakan Helen tersingkap, tampaklah lebih banyak bagian tubuhnya yang putih itu. Saat melihatnya, Louis pun menjadi semakin tergiur, lalu dia tersenyum dan berkata, hahaha, cantik, kamu turuti saja kemauanku. Tenang saja, nanti tagihan kalian akan dianggap lunas semua. Selain itu, aku masih bisa memberimu uang sekitar 200 juta rupiah lagi. Enyahlah. Helen mendongak, lalu menggertakkan giginya dan berusaha untuk berdiri. Namun, pergelangan kakinya terasa sangat sakit, sehingga ketika baru saja berjalan selangkah, dia sudah tidak bisa menahan rasa sakit. Akhirnya dia pun berjongkok kembali. Hehehe, kamu benar-benar keras kepala. Aku ingin melihat apakah nanti kamu masih bisa bersikap keras kepala di depanku. Lucas tertawa lagi dan bersiap untuk menerkam Helen lagi. Brak, namun, pada saat ini, pintu langsung ditendang oleh Ravindra hingga terbuka. Ravindra, bagaimana kamu bisa naik ke lantai atas? Saat teringat kejadian di hotel tadi pagi, Louis gendut masih merasa agak ketakutan. Sekarang dia melihat Ravindra masuk ke ruangan itu, dia pun ketakutan setengah mati. Louis langsung melangkah mundur beberapa langkah dengan merasa sedikit panik. Dengan ekspresi yang tampak dingin, Ravindra berdiri di depan Helen sambil memelototi Louis. Louis, dasar keparat kamu. Kamu ingin merampas istriku, memangnya kamu tidak berkaca? Sungguh tidak tahu diri, seru Ravindra. Louis menegakkan tubuhnya, lalu berkata, bocah, orang-orang di bawah itu adalah suruhanku. Kalau kamu berani menyentuh sehelai rambutku saja, kamu tidak akan bisa keluar dari restoran ini dengan selamat. Namun, Ravindra malas memedulikannya. Dia melangkah maju dan langsung menendang selangkangan Louis. Bab 73. Diiringi dengan jeritan kesakitan seperti ayam yang disembelih, Lucas pun langsung menutupi selangkangannya sambil berjongkok. Dia hampir pingsan karena kesakitan. Lucas berteriak dengan keras, ekspresinya terlihat sangat kesakitan. Helen pun sangat terkejut, tetapi dia juga merasa senang.
Louis memang berniat jahat. Untungnya, Ravindra muncul tepat waktu. Jika tidak, dia mungkin benar-benar akan dikerjai oleh Louis hari ini. Ravindra, ayo kita pergi. Sambil menahan rasa sakit, Helen berusaha melangkah maju sambil menarik lengan Ravindra. Namun, Ravindra malah tersenyum sejenak. Dia melihat arah ke pintu rahasia di sudut ruangan yang sudah ditutup, lalu berkata, "Kalian yang bersembunyi di sana, keluarlah." Pahlawan macam apa yang bersembunyi seperti itu? Lucas, Belinda, dan Shirley yang bersembunyi di dalam pun menjadi ketakutan hingga wajah mereka menjadi tampak suram. Mereka tidak menyangka bahwa Ravindra akan sekejam itu. Hanya dengan satu tendangan saja, dia sudah melumpuhkan bagian bawah tubuh Louis. Bocah ini benar-benar tidak takut pada siapapun. Entah apa yang telah terjadi di lantai bawah. Mereka tidak mendengar suara apapun, tiba-tiba saja Ravindra datang ke sini. Sekarang mereka takut Ravindra akan bertindak nekat dan langsung menghajar mereka. Bagaimanapun, orang miskin tidak akan takut beradu nyawa dengan orang kaya. Ada orang di dalam. Helen mengerutkan kening. Hatinya sungguh terkejut. Dia sudah lama berada di ruangan ini, tetapi dia tidak menemukan keanehan di sini. Juga tampaknya tidak ada orang lain di ruangan ini. Brak, karena malas berbicara omong kosong, Ravindra pun langsung berjalan ke arah pintu rahasia itu, lalu ditendangnya pintu itu hingga terbuka. "Keluarlah dari sana," seru Ravindra. Lucas dan dua orang lainnya pun ketakutan hingga tubuh mereka gemetaran. Setelah itu, mereka baru keluar dari ruangan itu dengan rasa putus asa. Lucas dan Belinda, "Ternyata di sini ada kamu juga, Shirley." Saat melihat ketiga orang itu, wajah Helen menjadi suram. Sepertinya orang-orang ini memang sudah bersiap untuk menjebak mereka dari awal. "Hehehe, restoran ini adalah salah satu bisnis keluarga Jovanka. Bukankah hal yang wajar kalau aku ada di sini?" Shirley pun tertawa. Sebagai putri dari keluarga terhormat kelas 3, dia masih saja tetap bersikap angkuh. "Ternyata ini restoran milikmu, ya. Sepertinya kamu juga ikut campur dalam rencana untuk menjebak diriku dan istriku." Dengan ekspresinya yang menjadi tampak suram, Ravindra berjalan ke arah Shirley, lalu menatap wanita jahat itu dengan sorot mata yang dingin. "Hehehe, memangnya kenapa kalau aku juga ikut campur? Orang-orang yang di bawah itu adalah suruhanku. Aku tidak tahu kenapa mereka bisa membiarkanmu naik. Tapi, tanpa persetujuanku, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu restoran ini." Shirley melipat kedua tangannya di depan dada sambil berkata dengan bangga, "Aku adalah putri dari keluarga terhormat kelas 3, memangnya kamu berani memukulku? Bocah, lebih baik kamu berlutut dan memohon ampun padaku sekarang. Kalau tidak, hehehe, hari ini kamu, istrimu, putrimu, dan orang tuamu akan menderita." Plak, namun, di detik berikutnya, Ravindra langsung menamparkan Shirley. Seketika muncul bekas telapak tangan merah di wajah Shirley. "Kak, kamu berani memukulku?" Shirley pun langsung menutupi wajahnya. Ekspresinya tampak sangat terkejut. Dia sudah mengatakan bahwa dirinya adalah putri dari keluarga terhormat kelas 3, tetapi Ravindra masih berani memukulnya. Bukankah bocah ini cari mati? Hanya keluarga terhormat kelas 3 saja, kamu sudah berani mengancamku dengan membawa-bawa orang tua, istri, dan putriku. Kamu terlalu percaya diri. Aku bukanlah orang yang mudah ditindas. Kalau kamu berani membuatku marah, aku akan membuat keluarga Jovanka menghilang dari kota Lumi. Kalau tidak percaya, kamu boleh mencobanya. Hal yang paling dibenci Ravindra adalah orang yang mengancam dirinya dengan menyebut orang tua dan istrinya. Shirley berani mengatakan hal seperti itu di depannya, berarti wanita ini benar-benar cari mati. "Kamu," petik 2, emosi Shirley sudah membubung tinggi. Namun, dia juga tidak tahu apa yang terjadi di bawah sana. Sampai sekarang, si mata satu dan yang lainnya belum ada yang naik. Bab 74. Lucas menarik Shirley dan membujuknya, "Shirley, tenanglah, jangan emosi. Bocah ini benar-benar tolol. Dia tidak pernah memikirkan akibatnya saat melakukan sesuatu. Tanpa peduli dengan statusmu,
dia tetap akan memukulmu. Kamu jangan membuatnya marah, karena jika dia sampai membunuhmu, kamulah yang akan rugi. Shirley juga sadar, para pengawalnya tidak kunjung datang. Si mata satu dan yang lainnya masih berada di lantai bawah. Jika sekarang Shirley membuat keributan dengan orang tolol seperti Ravindra di sini, Shirley sendirilah yang akan rugi. Shirley pun menggertakkan giginya. Dia hanya bisa berusaha menahan kekesalan di dalam hatinya. Kak, kamu mau apa? Jangan mendekat. Petik 2. Saat melihat bahwa Ravindra sedang memandangi dirinya, Belinda benar-benar merasa ketakutan dan segera mundur 2 langkah. Ravindra meliriknya dengan cuek, lalu berkata, berlututlah dan minta maaf pada istriku. Ravindra, kamu pikir kamu siapa? Kamu memintaku untuk berlutut. Dasar konyol. Belinda memelototi Ravindra dan berkata, asal kamu tahu saja, orang-orang di lantai bawah itu adalah suruhan Shirley, tapi kamu malah berani menyuruhku berlutut. Apakah kamu yakin? Apakah kamu sanggup menanggung akibatnya? Berlututlah dan tampar dirimu 10 kali. Aku mungkin tidak akan perhitungan lagi denganmu mengenai masalah di masa lalu. Tapi selanjutnya, lebih baik kamu jangan macam-macam. Ravindra berkata kepada Belinda dengan ekspresi dingin. Ada suatu aura mengerikan yang terpancar dari tubuhnya hingga membuat orang menjadi ketakutan saat melihatnya. Belinda memelototi Ravindra dengan kesal. Dia tidak habis pikir, ternyata bocah ini benar-benar berani memintanya untuk berlutut. Aku tidak akan berlutut. Aku tidak akan berlutut kepada siapapun, apalagi kepada pecundang seperti dirimu. Belinda menggertakkan giginya. Dia sadar, jika dia berlutut hari ini, dia akan sangat kehilangan harga dirinya. Helen pun mengerutkan kening. Awalnya, dia ingin membujuk Ravindra. Namun, ketika teringat bahwa orang-orang ini tadi bersembunyi di ruang rahasia itu dan entah apa yang mereka rencanakan, Helen pun merasa takut. Oleh karena itu, saat ini dia memilih untuk tidak membujuk Ravindra. Kemudian, tiba-tiba muncul gelombang tak terlihat yang melintas di tubuh Ravindra. Belinda pun seketika merasakan tekanan besar di tubuhnya. Kakinya menjadi lemas hingga dia langsung berlutut di lantai. Hehehe, mulutmu mengatakan tidak, tapi tubuhmu sangat jujur. Ravindra pun menyeringai. Tatapan dari sepasang biji matanya yang hitam itu tampak begitu tajam. Belinda juga tidak tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Kekuatan tadi itu sangat kuat, sampai-sampai membuat dirinya tanpa sadar tertekan hingga berlutut. Namun, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hal seperti ini. Andai kata dia mengatakannya pun, takutnya semua orang tidak akan percaya dengan apa yang baru saja dia alami. Sepertinya kamu tidak jujur. Kalau begitu, masalah di antara kita tidak akan selesai. Ravindra tersenyum tipis, lalu melihat ke arah Lukas. Begitu melihat Ravindra menatap dirinya, Lukas pun menjadi sangat ketakutan. Dia langsung berkeringat dingin dan mundur ke sudut ruangan sambil berkata, bocah, Kak, kamu mau apa? Lukas tahu, saat bertindak, Ravindra tidak pernah peduli dengan akibatnya. Kalau tidak demikian, hari ini Ravindra pun tidak akan memutuskan salah satu jari Lukas. Ketika melihat ekspresi Lukas yang ketakutan, Ravindra pun tersenyum dengan ekspresi meremehkan sambil berkata, lihatlah dirimu, kamu sudah begitu ketakutan seperti burung yang akan dipanah. Saat kamu menindas orang tuaku dan menagih utang, kenapa kamu tidak pernah berpikir bahwa kamu akan takut padaku? Sampah seperti dirimu tidak pantas menjadi lawanku. Setelah selesai berbicara, Ravindra menjentikkan jarinya dengan ringan. Tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang kemudian menghilang lagi dalam sekejap. Seberkas cahaya itu langsung terbang ke arah perut Lukas. Kecepatannya sangat tinggi hingga tidak ada orang lain yang dapat melihatnya. Ayo, sayang, mari kita pulang. Setelah membereskan semua hal itu, Ravindra berjalan ke hadapan Helen. Setelah melihat pergelangan kaki Helen yang sudah membengkak, dia pun langsung menggendong Helen dan berjalan ke lantai bawah. Bab 75. Helen tidak menyangka bahwa Ravindra akan menggendongnya secara tiba-tiba seperti ini. Dia pun sontak terkejut dan berteriak. Tidak lama kemudian,
wajahnya jadi memerah. Dia bisa merasakan lengan Ravindra yang kuat. Aura maskulin Ravindra yang samar-samar terasa membuat jantungnya berdebar kencang. Kenapa kamu menggendongku? Aku bisa berjalan. Helen berkata demikian dengan pelan karena merasa malu. Kakimu sudah bengkak. Bagaimana mungkin kamu bisa berjalan? Aku akan menggendongmu sampai ke mobil. Ravindra berjalan dengan langkah yang mantap tanpa menundukkan kepala untuk melihat Helen. Helen menggigit bibir merahnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Respons itu menunjukkan bahwa dia setuju. Setelah Ravindra keluar dari ruangan itu, barulah Belinda dapat merasakan aura yang mencekam itu hilang dalam sekejap. Dia langsung terkulai lemas di atas lantai. Hal yang baru saja dia rasakan sangat menakutkan. Ravindra yang tadi berada di hadapannya itu seperti seorang raja yang membuatnya takluk tanpa berdaya. Belinda tidak tahu alasan kenapa dirinya merasa seperti itu. Lukas menelan ludah, lalu berjalan mendekat. Namun, dia merasa sedikit bingung. Secara logika, Ravindra seharusnya juga membenci dirinya, tetapi sepertinya tadi Ravindra tidak melakukan apapun terhadap dirinya. Dia melihat Belinda yang terkapar di lantai, lalu berkata dengan geram, "Kamu benar-benar berlutut padanya. Dia hanya seorang narapidana, tapi kamu malah berlutut padanya. Bukankah itu memalukan?" Belinda juga tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan kejadian aneh tadi. Akhirnya, dia pun hanya membuka mulut tanpa bisa mengatakan apa. Permainan kata-kata. "Kak Shirley, kemaluanku terasa sakit. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Mampuslah aku. Apa yang harus aku lakukan?" Saat ini, Louis meringkuk di lantai sambil menatap Shirley dengan ekspresi memohon. Shirley mengusap wajah dengan perasaan yang sangat marah. Bocah keparat itu sudah memukulnya, tetapi bahkan masih berani mengancamnya juga. Shirley masih tidak percaya bahwa manusia sampah yang baru saja keluar dari penjara itu bisa melakukan hal seperti itu kepada keluarga Jovanka. Shirley beralih menatap Belinda, lalu berkata, "Kenapa kamu masih duduk di lantai? Apakah kamu tidak merasa malu? Bantulah adik sepupuku untuk menelepon ambulans. Aku akan turun untuk melihat apa yang terjadi. Aku masih tidak percaya hari ini Ravindra bisa keluar dari restoran ini." Setelah selesai berbicara, Shirley dengan cepat melangkah keluar dari ruangan itu. "Cepat telepon." Lukas pun segera mengikuti Shirley. Namun, dia diam-diam merasa senang. Bagaimanapun, sekarang Ravindra benar-benar telah menyinggung Louis dan Shirley. Louis memang bukan siapa-siapa, tetapi Shirley adalah putri sulung dari keluarga terhormat kelas 3. Kali ini, Shirley pasti tidak akan melepaskan Ravindra. Nantinya, Lukas tidak perlu ikut turun tangan karena sudah ada orang yang bisa menghabisi Ravindra si bajingan itu. Namun, pada saat ini di lantai bawah, tampak sekelompok orang sedang berjongkok di lantai seraya memegangi kepala mereka masing-masing. Mereka tidak berani bergerak sedikit pun. Mereka adalah si Mata Satu dan para anak buahnya. Di sisi lain, sekelompok orang lainnya memegang golok sambil menunjuk-menunjuk ke arah orang yang sedang berjongkok di lantai itu. Jika orang itu berani bergerak, mereka akan memenggalnya. Terlihat jelas bahwa sekelompok orang yang berdiri itu jumlahnya lebih banyak daripada si Mata Satu dan para anak buahnya yang berjongkok di lantai. Kira-kira jumlah mereka lebih dari 100 orang. Di luar restoran, sebenarnya masih ada lagi lebih dari 100 orang yang masing-masing memegang senjata. Mereka tidak membiarkan orang lain mendekat. Restoran sudah disterilkan sejak tadi. Lebih dari 200 orang itu dipanggil oleh Domi untuk kemari. Ketika tadi melewati tempat itu bersama dengan seseorang, Domi melihat ke arah dalam. Dia melihat bahwa Ravindra sedang dalam masalah. Oleh karena itu, dia segera menelepon bala bantuan untuk datang ke sana. Bersambung ke bagian 76.